di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1902. Namanya Muhammad Hatta. Ia adalah seorang pria yang tak pernah silau dengan gemerlap kekuasaan, bahkan sejak masa mudanya. Sejak menempuh pendidikan di Belanda, ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang cendekiawan. Ia lebih memilih kesunyian buku dan pena daripada riuh tepuk tangan dan pujian. Dari sanalah gagasan-gagasan besar untuk kemerdekaan Indonesia mulai terbentuk. Di balik kacamata dan wajahnya yang teduh, tersembunyi tekad baja seorang pejuang. Ia adalah pikiran yang jernih, hati yang lurus dan tangan yang bekerja tanpa henti. Hidupnya diabdikan sepenuhnya untuk bangsa, menolak kemewahan dan jabatan yang tidak tulus. Kita mengenalnya sebagai Bapak Proklamator dan Bapak Koperasi, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Ia adalah cerminan dari sebuah integritas yang utuh. Ia adalah teladan bahwa nilai-nilai luhur bukanlah sekedar kata, melainkan nafas yang dihidupi setiap hari. Ia adalah Bung Hatta, seorang manusia yang memanusiakan bangsa, dan hidupnya adalah sebuah narasi tentang pengabdian sejati yang kini menjadi panduan bagi kita semua. Berikut adalah contoh nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Muhammad Hatta. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Bung Hatta selalu mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Bahkan ketika ia menjadi wakil presiden, ia selalu hidup dengan sederhana, menolak kemewahan, dan hanya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Bung Hatta juga merupakan tokoh yang menerapkan nilai akuntabel. Bung Hatta adalah sosok yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Ia tidak pernah menyalahgunakan jabatan dan sampai akhir hayatnya pun tetap meninggalkan nama baik, bukan harta. Bung Hatta adalah seorang cendekiawan, menguasai ilmu ekonomi, hukum, dan politik. Ilmu itu tidak ia simpan untuk dirinya, melainkan untuk rakyat. Dari tangannya inilah lahir sebuah gagasan ekonomi yang menjadi dasar pembangunan bangsa. Nilai berakhlak yang selanjutnya yaitu harmonis. Meskipun keras dalam prinsip, beliau tetap menjaga persatuan. Bung Hatta juga mampu menghargai perbedaan dan juga mengedepankan musyawarah demi Indonesia yang utuh. Dari Bung Hatta saya belajar mengenai salah satu nilai berakhlak yaitu loyal. Bung Hatta berulang kali dipenjara oleh Belanda, namun tak pernah surut semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal itulah yang menunjukkan bahwa kesetiaan beliau terhadap bangsa tak pernah tergoyahkan. Selain itu, Bung Hatta juga menerapkan nilai adaptif dalam berbagai keadaan. Ia selalu menyesuaikan diri. Saat diasingkan, ia tetap produktif menulis dan menyusun ide-ide besar untuk masa depan Indonesia. Setelah merdeka pun, ia beradaptasi menjadi pemimpin negara. Dan nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Bung Hatta tidak berjalan sendiri bersama Soekarno dan tokoh bangsa yang lain. Ia menyatukan berbagai kekuatan untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Semoga semangat Bung Hatta menjadi cermin dalam tugas kita sebagai ASN, mengabdi dengan kompeten, berintegritas, dan penuh pengabdian untuk Indonesia.